Halo semuanya, berkat dalam saya Gregio Puslianto Kurniawan, mahasiswa Teknik Industri Universitas Kristen Petra, angkatan 2020, dengan nomor NRP C132000033. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil eksperimental desain saya yang berjudul pengaruh transmisi, cuaca, dan waktu terhadap kecepatan rata-rata motor saat berkendara. Jadi untuk eksperimental desain kali ini judulnya adalah pengaruh transmisi, cuaca, dan waktu terhadap rata-rata kecepatan motor. Oleh saya sendiri tadi sudah perkenalan ya, dan ini dibuat selambat-lambatnya pada tanggal 12 Desember 2021. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor ini berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap mental pengemudi dengan cara mengukur kecepatan rata-rata motor yang dikendarai olehnya. Jadi untuk faktor kita ada 3 dan pada masing-masing faktor memiliki 2 level. Untuk faktor pertama yaitu transmisi, levelnya adalah yang pertama manual dan yang kedua semi automatic. Untuk faktor yang kedua yaitu cuaca, untuk levelnya yang pertama kemarau dan yang kedua hujan. Untuk faktor yang ketiga yaitu waktu, level yang pertama siang atau sore, level yang kedua malam. Untuk metode penelitian, tahapan pertama yaitu menyiapkan segala kebutuhan yaitu kendaraan, smartphone yang harus dipastikan sudah dilengkapi dengan aplikasi pengukur kecepatan rata-rata dan kamera untuk dokumentasi. Dan yang kedua, mulai menguji dengan jarak lintasan itu 2,5 km dan kondisi jalannya itu lurus dan berpaving. Untuk tahapan yang ketiga yaitu mencatat setiap hasil kecepatan rata-rata yang tadi diukur pakai aplikasi di smartphone. Kemudian tahapan yang keempat yaitu melakukan repetisi atau pengulangan sebanyak 3 kali pada masing-masing kondisi. Untuk yang tahapan yang terakhir yaitu memindahkan hasil data pada Excel yang nantinya akan diolah lebih lanjut menggunakan Minitab versi 19. Dan ini adalah tabel hasil percobaan. Oke, sekarang kita beralih ke proses pengolahan data lebih lanjut menggunakan Minitab versi 19. Karena ini eksperimental design, maka kita harus mendesain dulu bentuknya. Caranya gimana? Yaitu dengan cara start, kemudian DOA, factorial, create factorial design. Kita langsung pilih yang general full factorial design. Tadi faktornya ada 3. Dan untuk desain, tadi faktor pertama kita ada transmisi, faktor kedua ada cuaca, faktor ketiga ada waktu dengan masing-masing levelnya 2 dan replikasi 3. Oke, dan kita pilih faktor. Nah, tadi levelnya apa saja? Untuk transmisi ada kopling, yang kedua semi automatic. Untuk cuaca ada kemarau, hujan, dan untuk waktu ada siang atau sore dan malam. Maaf. Kemudian ini kita ubah teks semua. Oke, kemudian kita ke option. Nah, ini di uncheck karena kita sudah ada data validnya, jadi tidak perlu di randomize lagi. Dan di oke, ini sudah muncul. Ini bisa dicek kembali faktor 3, base run ada 8, total run ada 24 karena replikasi ada 3, bloknya ada 1 semua dan levelnya masing-masing ada 2.
Oke, kalau sudah benar kita bisa masukin datanya. Ini aku sudah langsung copy saja datanya dari Excel. Nah, sudah. Oke, kemudian kita harus mencari residualnya. Caranya start, DOA, factorial, analyze, factorial design. Untuk respons yaitu kecepatan rata-rata. Dan untuk graphs langsung 4-in-1. Dan storage kita perlu fits dan residual. Oke, jadi ini ada Pareto dan residual. Untuk residual plot, bagaimana caranya kita tahu bahwa model ini benar gitulah anggapannya. Cara kasarannya itu bisa dilihat dari kayak ini titik-titiknya, datanya ini harus paling enggak jangan terlalu berjauhan dengan garis merah. Ini harus bentuknya lebih kayak normal-normal, tidak terlalu beda jauh, begitulah. Oke, tanpa basa-basi lagi kita lanjut. Ada 3 tes IIDN. Untuk tes yang pertama yaitu normality test. Caranya start, basic statistic, normality test. Yang kita tes residual. Select, oke. Nah, p-value 0,224 lebih besar dari alpha kita yaitu 0,05, sehingga gagal tolak H0, atau yang berarti data ini normal. Oke, untuk tes yang kedua yaitu tes autocorrelation. Caranya start time series autocorrelation. Residual lagi, oke. Nah, untuk masing-masing leg tidak ada yang menembus garis merah, sehingga bisa dikatakan gagal tolak H0 atau semua datanya independen. Dan lanjut ke tes ketiga yaitu tes for equal variance. Caranya start, ANOVA, dan test for equal variance. Untuk respons yaitu kecepatan rata-rata, dan untuk faktor tadi ada 3 ya, transmisi, cuaca, dan waktu. Oke. Nah, karena p-value ini bisa dilihat terserah ya, yang atas atau yang bawah. Keduanya masing-masing berada di atas 0,05 atau alfa kita, sehingga lagi-lagi gagal tolak H0, yang berarti data-datanya ini identik. Oke, kemudian kita langsung aja ke tes. Kemudian ANOVA, General Linear Model, dan Fit General Linear Model. Sama respons. Untuk faktor juga sama, ada 3. Oke. Nah, langsung kita cari comparisonnya ya. General Linear, kemudian comparison. Kita cek semua. Oke, bisa kita lihat pada ketiga faktor groupingnya masing-masing berbeda, tidak ada yang sejajar atau sama hurufnya. Ini berarti apa? Setiap faktor tunggal itu mempengaruhi respons secara signifikan. Respons kita apa tadi? Yaitu kecepatan rata-rata motor. Untuk transmisi ini yang paling besar karena selisih mainnya paling banyak ya. Kalau untuk cuaca ini cukup, dan untuk waktu paling sedikit. Begitu. Kemudian kita langsung start, DOA, factorial lagi, analyze lagi. Langsung ya. Oh ya, supaya lebih rapi storage-nya kita tidak perlu fits residual karena pasti hasilnya sama. Oke, ini sama ya. Kemudian kita lanjut ke DOA lagi, factorial plot. Langsung oke. Nah, bisa kita lihat inilah perbandingan kopling dan semi automatic dalam memengaruhi respons atau kecepatan rata-rata motor. Sangat jauh bedanya. Untuk cuaca cukup jauh dan untuk waktu sedikit jauh. Dan untuk masing-masing interaksi, jadi two-way interaction-nya itu
tidak ada yang berpengaruh secara signifikan terhadap kecepatan rata-rata. Jadi ini tidak ada yang berpotongan ya. Ini juga bisa kita lihat tadi di mana tadi? Oh iya, di sini. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini mana? Nah, ini dia. Untuk faktor tunggal, yaitu transmisi cuaca dan waktu, p-value-nya semuanya lebih kecil dari alfa, sehingga mereka berpengaruh secara signifikan atau terima satu. Jadi pengaruh signifikan terhadap respons. Sedangkan untuk two-way dan three-way interaction semuanya berada di atas alfa, sehingga gagal tolak 0 atau mereka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap respons atau kecepatan rata-rata. Ini juga bisa dilihat dari Pareto chartnya. A, B, C transmisi cuaca waktu faktor tunggal melebihi garis merah, sedangkan yang lainnya tidak, sehingga yang berpengaruh signifikan hanya A, B, C atau faktor tunggal masing-masing. Jadi bisa kita simpulkan bahwa segala faktor yang saya teliti dalam penelitian ini itu tidak ada yang membentuk interaksi yang membuat mereka cenderung lebih menurunkan, lebih berpengaruh terhadap respons atau kecepatan rata-rata, sedangkan mereka hanya bersifat faktor tunggal saja. Jadi jadi demikian presentasi Minitab saya dan presentasi eksperimental design saya. Maaf bila ada satu dua kata yang kurang berkenaan. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada segala pihak yang membantu dan Ibu Shana Halim dalam membimbing selama 1 semester statistika industri ini. Saya Gridio, salam sehat.